Halo, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di video kali ini saya mau ajak kalian untuk review Huawei MatePad 10.4 yang baru saya beli di beberapa minggu lalu. Kalau kalian perhatiin, saya sempat unboxing di beberapa minggu lalu Huawei MatePad 10.4 ini. Tapi sebelumnya saya sempat pakai juga Huawei MatePad T8 yang dimensinya itu kira-kira seperti iPad mini, lebih kecil. Dan saya cukup nyaman dengan T8 itu. Nah, Huawei MatePad 10.4 ini sebetulnya saya beli dengan maksud untuk menggantikan iPad Air saya. Nah, yang udah cukup tua gitu ya, 2014. Nah, di 2020 ini saya perlu replacement iPad Air saya. Tapi saya consider apakah saya harus replace ke iPad baru yang which is iPad 8 itu cukup mahal ya sekarang ya, kayak sekitar 6-7 juta. Lah, ini ada alternatif dari Huawei, karena kebetulan di 2020 ini Huawei merilis beberapa line up tablet device yang baru, yang mana banyak pemain lain yang dengan brand lain yang mereka nggak terlalu banyak explore di ranah tablet ini. That's why kayak uh, Android tablet itu kurang berkembang untuk bersaing dengan iPad selama ini. Nah, apakah Huawei dengan merilis banyak lini tablet di tahun 2020 ini bisa menjadi kompetitor untuk Apple di ranah tablet untuk bersaing dengan iPad? Nah, simak video ini, saya akan ajak kalian untuk review Huawei MatePad 10.4. Nah, Huawei MatePad 10.4, kalau bicara tablet, ini device yang nggak banyak pemain brand lain yang main gitu loh. Kebanyakan brand itu fokusnya di lini smartphone. Nah, tablet ini nggak banyak yang berani untuk compete dengan iPad dari Apple. Nah, 23 April 2020, Huawei mengumumkan bahwa mereka merilis beberapa lini tablet device. Lalu 28 April ini dirilis, jadi masih baru banget ya, 28 April 2020. Dirilis lah nih Huawei MatePad 10.4 dengan RAM-nya itu 4 GB dan yang ini ya, ini storage-nya 64 GB. Ukuran layarnya 10,4 full view display, resolusinya 1200 x 2000 pixel, rasionya itu 5:3, jadi agak gepeng. Tapi untuk nonton film atau YouTube, menurut saya ini nyaman. Karena kebanyakan video-video modern itu sudah menggunakan rasio yang kayak cinema gitu ya, terutama film-filmnya yang seperti cinema. Jadi rasio 5:3 ini menurut saya cukup bagus dibanding 16:9. Nah, dia bezelnya tipis banget. Ini yang bikin saya suka juga. Jangan sampai nggak ada bezel juga. Ini bezelnya cuma 7,99 mm, jadi sangat tipis, tapi masih cukup nyaman untuk digunakan. Beratnya 450 gram, jadi sangat ringan. Dipegang dengan satu tangan pun masih nyaman gitu, sambil tiduran, sambil melakukan kegiatan lainnya gitu, dibawa-bawa, digenggam, ditenteng, itu nyaman banget. Ukuran bodinya itu 24,52 cm dan 15,5 cm. Ketebalannya itu cuma 7,4 mm. Layar depannya itu glass front, dan belakangnya itu aluminium, dan frame-nya pun aluminium juga. Ini nggak ada nano SIM slot, jadi nggak bisa, dia harus connect WiFi. Tapi dia ada micro SD slot, jadi kalau kalian merasa perlu storage internal, kalian bisa masukin micro SD slot di sini. Dia yang menarik juga didukung dengan 3D stereo 6.0 ya, yang ditune oleh Tune by Harman Kardon. Jadi kalau kalian perhatiin di belakangnya ini, dia ada logo Harman Kardon gitu loh. Sound by Harman Kardon. Harman Kardon seperti kalian tahu, dia yang punya brand speaker yang cukup kualitasnya sangat bagus, termasuk JBL juga, dan terpercayalah. Jadi ketika ini kita tahu disupport oleh by Harman Kardon, jadi memang audio yang keluar dari tablet ini nggak sembarangan. Karena biasanya ketika saya coba berbagai macam tablet, banyak yang suaranya itu kurang, bahkan iPad yang lama ya, itu kurang maksimal gitu. Jadi ketika mau enjoy konten multimedia, rasanya nggak cukup dengan mengandalkan audio dari tabletnya aja, perlu ditambahin Bluetooth speaker.
Tapi dengan tablet ini dia ada 4 lubang speaker dan dia ada 4 mikrofon ya. Jadi di atas ini ada 4 titik mikrofon, ini bukan lubang SIM jadi kalian jangan sembarang colok. Dia ada 4 titik lubang mikrofon di atas. Kenapa saya bilang atas? Karena kameranya ada di tengah di atas ini ya. Nah, speakernya itu ada di 2 di kiri, ada 2 di kanan. Nah, dia nggak ada audio jack sama sekali. Jadi audio jack-nya itu harus melalui lubang USB Type-C yang mana menjadi tempat untuk charging slot juga. Dia ada kasih adapter juga kalau kalian beli ini, di packaging-nya, di box-nya itu ada termasuk adapter untuk USB untuk audio jack gitu loh. Dia kamera belakangnya 8 megapiksel, autofocus, LED flash, ada flash-nya, bisa dilihat. Dan dukung HDR panorama dengan 1080p 30 fps. Kamera depan selfie kameranya cuma 720p, 8 megapiksel, support HDR. Jadi kalau bicara prosesor, ini menggunakan Huawei Kirin 810, 7 nanometer prosesor. Huawei Self-Developed Architecture MPU, mereka bilangnya. Huawei Kirin 810 mengadopsi prosesor 7 nanometer dan arsitektur MPU yang dikembangkan sendiri oleh Huawei. Chipset ini menghasilkan efisiensi energi dan kapasitas perhitungan yang canggih dengan kinerja AI yang ditingkatkan secara cerdas, mengalokasikan daya komputasi, dilengkapi juga dengan Mali 352 GPU yang didukung oleh teknologi GPU turbo, memberikan kinerja yang menakjubkan dengan beban intensif dan siap untuk mendukung Anda selama belajar, bekerja, dan bermain, katanya begitu. Tapi ya itu kan bahasa marketing lah ya. Experience-nya gimana sih? Tapi saya sendiri sama ini pakai, memang menurut saya 10.4 Huawei MatePad ini cukup nyaman dan nggak lemot sih, karena dia juga disupport dengan Android baru ya, MIUI 10. Jadi dia cukup responsif dan sama sekali nggak ada rasa lemot. Kalau yang kemarin kan saya pakai itu memang kalau multitasking atau buka banyak aplikasi udah mulai berasa kurang nyaman. Tapi di 10.4 ini sama sekali nggak, dia bahkan bisa multitasking. Baterainya 7250 mAh, support fast charging. Nah, tapi kalau kalian beli ini di box itu, kalian cuma dapat charger yang ini. Yang ini adalah Huawei, dia cuma 10 watt. Sementara dia sebetulnya support 18 watt fast charging. Jadi kalian harus beli terpisah, cari. Nah, saya rekomen bisa pakai si Hippo ini. Hippo ini dia fast charging support ya, Quick Charge 3.0. Berapa watt? Sepertinya sih lebih dari 18 watt, tapi ini setelah saya coba memang dia kasih ada kan di sini kalian sebelah atas itu kalau lagi charging bisa kelihatan ada tandanya itu kalau dia fast charging, tanda ikonnya itu agak beda. Nah, ini memang support fast chargingnya untuk tablet MatePad 10.4. Jadi saya belum coba yang lain, saya baru coba ini, jadi saya bisa rekomendasi ini aja sih. Rapid fast charging by Hippo. Nah, ini juga support multi-window multitasking ya. Jadi ketika kalian buka aplikasi, misal kalian buka salah satu aplikasi, kalian bisa buka aplikasi lainnya juga. Misal salah satu aplikasi yang kalian buka itu lagi full screen, misal browsing. Sambil browsing kalian bisa buka aplikasi yang lain, misalnya Spotify. Dia akan keluarnya layarnya tuh kayak tampilan mobile gitu loh. Ini menurut saya cukup smart, jadi dia nggak perlu repot bikin UI baru, dan ini bisa digeser-geser, nyaman, gampang, dan nyaman banget. Dan ya multitasking gitu loh, kalau kalian mau buka aplikasi lain pun bisa. Nah, kalau split screen itu harus aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa support split screen. Jadi kalau misalnya beberapa aplikasi ini harus ditariknya tahan gitu ya, sampai keluar icon 4 kotak gitu. Nah, cuma aplikasi tertentu aja yang support dengan split screen. Biasanya aplikasi dari Huawei sendiri yang support dengan split screen. Jadi kalian nggak semua aplikasi support dengan split screen, tapi multitasking bisa. Tapi dia kayak floating on top doang gitu loh. Multi-window multitasking. No GMS. Lagi-lagi saya mau bilang setelah saya pakai ini beberapa minggu, meskipun nggak ada support GMS, Google Mobile Service, rasanya tidak terlalu masalah karena sebetulnya Google Service kayak Gmail atau YouTube itu masih bisa dibuka dengan browser.
Dan experience melakukan browsing YouTube di tablet ini pun masih tetap nyaman, nggak ada masalah. Saya biasa pakai browser, misalnya Firefox, atau kalian bisa pakai browser defaultnya Huawei juga. Itu sebetulnya udah kasih experience layout yang kurang lebih sama dengan aplikasi, karena dia udah kayak 4 kolom, terus kalau di tampilin portrait begini, dia bisa berubah menjadi 2 kolom. Dan ya nyaman aja, kayak misalnya kalian buka video-video konten, itu bisa full screen, bisa support sampai 1080p, dan biasanya kalau ada sedikit bug itu dia agak turun tampilannya, kalian cukup swipe up dikit ke atas gitu loh. Tapi ini udah oke sih. Nah, kalau kalian perhatiin itu tampilannya sudah sangat bagus menurut saya. Jadi menurut saya, apakah kalian perlu khawatir nggak ada GMS? Menurut saya nggak terlalu perlu khawatir. Selama kalian pakai ini memang cuma untuk enjoy multimedia aja. Nah, kalau kalian mau pakai untuk video call pun, kalian bisa install Zoom juga di sini. Tapi kalau ada beberapa pelajar yang katanya perlu pakai untuk Google Meetup ya, atau Google School or whatever Google yang untuk sekolah-sekolah itu, ini ya kemungkinan besar nggak bisa install aplikasi Google di sini. Kalau kalian rajin untuk hack, sebetulnya bisa aja diinstal, tapi biasa selama ini saya perhatiin ketika kalian hack untuk bisa install Google Mobile Service di sini, itu biasanya cuma sementara, nggak lama kemudian nanti akan diblokir lagi oleh Google dan seterusnya. Kenapa begitu? Ya ini lagi ada semacam blacklist si Huawei oleh Amerika dan perusahaan Amerika dan government-nya itu pun meminta perusahaan-perusahaan di Amerika itu tidak boleh berafiliasi dengan si Huawei ini gitu loh, karena masalah mereka merasa ada di tracking dan sebagainya mungkin ya, disadap atau kalau nggak salah katanya begitu. Jadi kira-kira seperti itulah review saya tentang Huawei MatePad 10.4. Saya selama ini pakai nggak ada masalah meskipun nggak ada Google Mobile Service, dan pakai untuk enjoy multimedia aja. Kalau misal Netflix gitu kan, ini kalian suka enjoy berita, bisa install Flipboard, Feedly, dan pengganti Google Play Store-nya itu bisa kalian pakai Huawei App Gallery. Atau kalian bisa juga banyak ada galeri aplikasi Android lainnya seperti misalnya Petal Search. Saya sebetulnya suka dengan APK Pure, tapi sepertinya dia repotnya itu iklannya agak lama. Sementara kalau di Huawei App Gallery itu dia ada iklan juga, cuma iklannya cukup tampilannya cukup bagus gitu karena sudah dikemas sedemikian rupa mungkin ya supaya nyaman untuk usernya. Sementara di APK Pure ini ya iklan yang bisa kayak 30 detik gitu loh, jadi agak repot. Nah sebetulnya kalian nggak perlu khawatir soal install aplikasi karena di ekosistem Android ini sebetulnya kalian seperti cuma kayak bisa download bahkan dari komputer, download file .apk-nya, terus kalian pakai, kalian pindahin ke tablet. Setelah kalian pindahin, kalian bisa pakai aplikasi misalnya seperti APK Pure untuk menginstal aplikasi yang sudah kalian download tersebut .apk-nya. Jadi sebetulnya semudah itu aja sih. Kalau misalnya kalian mau coba untuk beli tablet ini, menurut saya ini rekomen banget dan bisa jadi pilihan tablet yang kalian consider menjadi replacement iPad atau bahkan menggantikan iPad kalau sekedar untuk enjoy multimedia aja sih. Dia mungkin nggak bisa compete secara spesifikasi dengan iPad, tapi menurut saya ini sangat worth it. Dari sisi layar pun dia sudah sangat oke. Itu aja mungkin dari saya. Kalau kalian punya pendapat berbeda, boleh komen juga di bawah. Atau kalian ada tambahan untuk apa yang saya lupa mention gitu kan. Atau kalian ada pertanyaan tentang Huawei MatePad 10.4. Silahkan komen di bawah. Dan itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.